Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan tahmid. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, untuk menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan memberikan maghfirah dan rahmatnya kepada kita semua, dan selalu berkenan memberikan hidayah, maunah, inayah, dan taufiknya kepada kita semua. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021. Masih banyak orang yang cemas, resah, gelisah, dan bahkan panik. Sekali lagi di dalam menghadapi persoalan hidup, termasuk persoalan yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Saya selalu mengatakan bahwa persoalan hidup itu tidak hanya pandemi COVID-19 ini. Apalagi kalau kita mau lebih jernih berpikir bahwa persoalan yang terkait dengan pandemi ini bukan hanya persoalan yang terkait hanya dengan persoalan kesehatan fisik, tetapi juga persoalan yang terkait dengan kesehatan mental spiritual. Di samping persoalan-persoalan lain, ada persoalan pendidikan, persoalan budaya, persoalan politik, dan juga persoalan ekonomi, serta persoalan-persoalan yang lebih kompleks yang terjadi sebagai akibat dari musibah yang menimpa umat manusia. Dan saya tidak ingin terlibat di dalam soal perdebatan tentang ada atau tidak adanya sesuatu yang mengakibatkan musibah ini. Saya ingin melihat bahwa kenyataan yang ada di depan kita adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian kita, dan pada saatnya kita harus bersikap secara tepat. Dan inilah yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Nah, untuk bisa memberikan sesuatu yang tepat, saya ingin memperbaiki jaringan ini dengan memakai hotspot, hingga sedikit nanti kita jeda untuk bisa berdialog dengan baik di dalam kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Karena jaringan internet di rumah kami kadang-kadang bagus, kadang-kadang buruk. Dan ini yang selalu saya sampaikan, bahwa apapun yang terjadi, ya, kita harus ingat bahwa inilah sesuatu yang perlu kita pahami. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, ya, jaringan internetnya sudah kembali, dan saya sekarang memakai hotspot karena wifi-nya memang kurang bagus. Nah, terkait dengan hal itu, kait dengan musibah yang sekarang sama-sama kita alami, saya ingin melihat bahwa ada persoalan mental spiritual yang perlu kita pahami.
yaitu bagaimana karena kita ini tidak tenang, kita itu resah dan kita gelisah dan bahkan panik, lalu ada sikap dan perilaku kita itu yang seringkali tidak tepat untuk kita tunjukkan kepada diri kita sendiri dan pada orang lain. Kita seringkali salah di dalam menyikapi musibah ini, sehingga ada tindakan yang kemarin saya katakan tergesa-gesa. Bahkan saya seringkali membatasi untuk berbicara dengan banyak orang yang agak sulit untuk saya ajak bicara dengan tenang. Saya lebih banyak mendengar dan mencoba untuk tidak berbicara sebelum saya yakin bahwa apa yang saya katakan itu benar-benar bermanfaat. Termasuk terkait dengan persoalan bagaimana kita menyikapi PPKM darurat ini. Saya tidak ingin menanggapi, apalagi kalau tanggapan saya yang saya berikan itu ternyata justru akan berdampak negatif. Sehingga ketika saya ditanya oleh banyak orang, saya selalu menghindar untuk menjawab sebelum saya yakin bahwa jawaban saya itu akan bisa mereka terima. Alhamdulillah saya berinteraksi, berkomunikasi dengan baik dengan pihak pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Tadi malam saya sempat telepon-teleponan dengan pihak keamanan, dan beberapa waktu yang lalu saya juga berinteraksi, berkomunikasi dengan pihak pemerintah, dan tadi malam saya berbincang-bincang dengan para jamaah di masjid. Sorenya saya sempat ngobrol dengan masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah saya mendapatkan masukan-masukan yang berharga, dan ini adalah sesuatu yang membuat saya semakin yakin bahwa selama kita masih bisa bersikap bijak dalam menghadapi persoalan, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan masalah yang kita hadapi ini, saya seringkali mencoba merenung, termasuk merenung ketika mencoba mencermati ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Akhirnya saya punya satu kesimpulan bahwa fenomena dewasa ini saat ini itu cukup memprihatinkan. Dan saya sangat prihatin ketika menyaksikan saudara-saudara saya sesama muslim itu tidak bersikap bijak, bahkan maaf itu ada yang saling mengejek, saling membuli, saling menyalahkan, saling merendahkan, dan bahkan saling menghina satu sama lain, saling mengolok-olok, tidak hanya secara langsung ketika berhadapan-hadapan, tapi banyak yang justru ada di media sosial. Kadang-kadang saya juga melihat, menyaksikan, mendengar berbagai gelar dan julukan yang buruk pun mudah terucap oleh banyak orang melalui lisan atau jari jemari mereka ketika berkomentar di media-media tertentu. Sebutlah misalnya julukan yang maaf dulu pernah saya kritik habis-habisan, yaitu tentang julukan cebong, kampret, IQ 200 sekolah, dan ucapan-ucapan yang tidak pada tempatnya. Ucapan-ucapan yang tampak ringan di lisan dan tulisan itu sebenarnya harus kita hindari, karena berat timbangannya di hadapan Allah, di sisi Allah di hari kiamat kelak. Karena itu adalah ucapan-ucapan yang bisa menyinggung perasaan dan bisa menyakiti hati orang. Kita mungkin puas ketika mengucapkan ucapan itu, tetapi apa yang terjadi pada orang yang kita tuduh dengan ucapan-ucapan itu, yang kita tuju dengan ucapan-ucapan itu? Saya yakin bahwa ucapan itu tidak menyenangkan hati orang. Saya selalu mengatakan saya tidak ingin menyakiti hati orang. Berkomunikasilah dengan proses komunikasi yang tidak menyakiti hati orang. Dan itu adalah akhlak yang perlu kita tunjukkan sebagai seorang muslim. Bukan hanya ketika kita berinteraksi dengan muslim yang lainnya, tapi juga berinteraksi dengan orang-orang lain, orang-orang non muslim.
lintas agama, lintas etnis, lintas ras, lintas budaya. Dan saya selalu ingat ketika saya membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat, tepatnya pada ayat 11. Allah berfirman di dalam ayat itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, karena boleh jadi yang ditertawakan, yang direndahkan, yang diremehkan itu ternyata lebih baik dari mereka yang merendahkan, yang menertawakan, yang menghina, mengejek atau menganggap rendah. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan perempuan yang lain. Boleh jadi yang rendahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Dan jangan suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, tafsir ayat ini pernah saya sampaikan di dalam pengajian saya, tetapi saya ingin melihat dalam perspektif yang lebih sederhana. Para jamaah yang dirahmati Allah, saat ini banyak kita jumpai sejumlah orang yang dengan sangat mudah saling mencela dan bahkan memberikan julukan bagi orang yang berbeda pandangan atau pendapat, bahkan pilihan politiknya dengan sebutan yang bermacam-macam. Dan sebutan itu dinyatakan sebagai celaan, hinaan, cemoohan, dan bersifat merendahkan. Seolah-olah ucapan itu adalah ucapan yang ringan dan tidak ada perhitungan nanti dampaknya apa. Apalagi ketika kita berpikir nanti kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya justru berpikir, apa yang terpikir pada orang yang pertama kali memiliki ide untuk menyatakan dengan julukan ini, dan yang pertama kali mempopulerkannya itu kira-kira berpikir seperti apa. Kemudian ketika orang banyak mengikuti, itu kira-kira dampaknya seperti apa. Karena bisa jadi orang tersebut tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik dengan apa yang dipopulerkan itu, bahkan amal jariah mereka itu akan sulit untuk mereka dapatkan. Bahkan yang disebut pahala jariah itu akan berbalik menjadi dosa jariah. Ini istilah yang sering kali diucapkan oleh para mubalik. Jangan-jangan mendapatkan dosa jariah bukan pahala jariah. Dan bahkan bagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Jadi siapapun orangnya yang memulai melopori perbuatan baik dalam Islam, maka dirinya akan mendapatkan pahala yang ditambah dengan pahala orang yang mengamalkannya setelah dia mengamalkan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Jadi kalau kita itu berbuat baik dan perbuatan baik kita itu ditiru orang, dicontoh orang, dan menjadi budaya orang banyak, kita akan dapatkan pahala yang disebut dengan pahala jariah, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya itu. Tetapi sebaliknya Rasulullah mengatakan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'. Siapapun yang memelopori perbuatan yang buruk dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosa dan ditambah dengan dosa-dosa orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa
mengurangi dosa-dosa mereka sedikit. Jadi kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, melakukan perbuatan baik yang melakukan perbuatan buruk, sebaliknya dari perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi, apapun perbuatan buruk itu, dan kemudian perbuatan buruk kita dicontoh orang dan menjadi bagian dari budaya orang banyak, ya, kita justru tidak akan mendapatkan pahala jariah, kita akan mendapatkan dosa jariah, kira-kira begitu. Saya selalu membuat perumpamaan gini. Saya pernah satu saat itu membiasakan diri untuk melaksanakan sholat jamaah zuhur di kantor saya. Ya, banyak orang yang tidak ikut, ya nggak apa-apa. Tapi ketika saya ditanya, mau kemana Pak? Mau ke masjid. Saya tidak pernah mengajak mereka. Tapi lama-lama banyak orang yang ikut. Kemudian ketika ikut mereka tanya, Pak, kenapa Bapak tidak pernah mengajak saya? Ya, saya tidak pernah mengajak kamu secara lisan. Tapi kalau ada orang yang mengikuti saya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada yang mengikuti saya juga tidak apa-apa. Saya akan cuma memberi contoh. Kalau contoh yang baik menurut diri saya itu tidak dicontoh orang lain, ya nggak apa-apa. Sebaliknya, saya pernah terlambat ketika masuk kantor dan mengajar, dan ternyata tidak hanya sekali. Lalu saya dikritik oleh salah seorang karyawan dan salah seorang mahasiswa. Waktu itu saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim, dan saya perbaiki. Nah ternyata karena saya itu adalah pemimpin di situ, imamnya di situ, dan saya terlambat mengajar dan terlambat ke kantor, itu dicontoh orang lain, sehingga orang lain dengan enak terlambat datang, mahasiswa juga terlambat datang. Saya istighfar berkali-kali, jangan-jangan apa yang saya lakukan itu dicontoh oleh orang lain. Akhirnya sampai detik ini saya tidak ingin terlambat ketika datang ke kantor dan tidak ingin terlambat ketika mengajar. Dan alhamdulillah ini terus diingatkan oleh teman-teman saya. Dan mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang pada saatnya dicontoh oleh orang. Saya tidak tahu apakah kemudian orang mencontoh saya atau tidak, saya nggak tahu. Tapi saya berharap mudah-mudahan apa yang baik itu dicontoh orang, karena saya sudah bertaubat dari apa yang pernah menjadi kebiasaan saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan Rasulullah di dalam sabdanya yang lain mengatakan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapapun yang mengajak orang kepada petunjuk, artinya kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti perbuatan atau ajakan kita itu sedikit pun. Tapi sebaliknya dikatakan ala Rasulullah, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Dan siapapun yang mengajak orang untuk berbuat tidak baik, kesesatan, dhalalah, dia mendapatkan dosa seperti dosa yang mengikutinya, seperti dosa-dosa orang yang mengikuti perbuatan yang tidak baik yang pernah kita lakukan dan pernah kita contohkan, pernah kita mengajak mereka untuk berbuat seperti itu, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti perbuatan tidak baik yang kita contohkan, kita ajakkan, kita populerkan itu. Terkait dengan kenapa saya memberi contoh tentang bagaimana kita jangan sampai mencela orang lain, saya bertanya begini, kenapa mencela orang lain itu dinyatakan di dalam Al-Quran sama dengan mencela diri sendiri? Nah, ini saya mencoba untuk mentelaah dengan telaah saya. Ada kata-kata wala talmizu anfusakum, jangan sampai kau celah dirimu sendiri. Setelah saya coba, saya telaah, ternyata ada dua penjelasan mengenai hal ini. Yang pertama, karena setiap orang yang beriman itu seperti satu tubuh, sehingga ketika dia mencela orang lain, pada hakikatnya dia mencela dirinya sendiri, karena orang lain itu sebenarnya adalah saudaranya sendiri. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu. Sesungguhnya orang yang beriman, yang satu dengan yang lain itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan.
Kalau ada satu unsur bangunan yang justru tidak menguatkan, nah itu dikatakan sebagai sebuah bangunan yang tidak menyatu. Nah, kalau ada orang Islam yang tidak menguatkan orang lain, bahkan melemahkan orang lain dan melemahkan orang lain, maka dia bukanlah orang Islam yang baik dalam bangunan orang-orang Islam yang baik. Jadi kalau kita bicara tentang iman, keberimanan kita itu diuji bagaimana kita mewujudkan iman kita dalam membangun keserasian dengan orang ketika bergaul, sehingga antara kita itu menjadi satu kekuatan yang padu. Tetapi sebaliknya, kalau kita justru akan merobohkan bangunan yang seharusnya kita bangun itu dengan cara apapun termasuk saling mencela, itu akan merobohkan bangunan yang sudah kuat menjadi bangunan yang lemah dan mudah dirobohkan orang. Maka di dalam hadis lain dinyatakan, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyokong satu sama lain itu bagaikan satu tubuh. Jika bagian tubuh sakit, satu bagian tubuh sakit misalnya, maka seluruh bagian tubuh lainnya akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan bahkan demam. Saya masih ingat betul itu. Ketika jempol kaki saya itu sakit, wah rasanya badan itu nggak enak itu. Kalau bahasa Jawa greges itu, nggak nyaman badan itu. Padahal yang sakit cuma jempol karena tersandung, kemudian bengkak. Saya pernah merasakan tidak nyaman hanya karena saya terjatuh dan kemudian jari tangan saya itu terkilir. Jadi tangan saya terkilir, sehingga seluruh tangan saya itu merasa tidak nyaman dan kaku. Dan karena kaku, saya menjadi tidak nyaman ketika mau apa-apa, mau nulis susah, mau mengerjakan sesuatu susah karena tangan saya tidak normal. Nah, ini yang saya pahami kenapa orang yang mencela orang lain dalam bangunan keberimanan kita di dalam masyarakat kita itu seperti mencela diri sendiri. Sehingga ketika kita cela orang lain, sesama muslim, hakikatnya kita mencela diri sendiri karena mereka adalah saudara kita. Nah, penjelasan yang kedua, karena jika kita mencela orang lain, maka orang itu akan membalas dengan celaan terhadap diri kita sendiri. Dan begitulah seterusnya akan saling mencela, dan itulah fenomena yang kita saksikan saat ini. Ketika kita cela orang lain, maka orang lain pun akan mencela kita. Ketika kita hina orang lain pun akan bisa menghina kita. Ketika kita rendahkan orang lain pun akan merendahkan kita. Saling membalas. Makanya saya katakan, jangan pernah kita rendahkan orang lain seperti apapun orang itu. Saya pernah berjumpa dengan orang yang saya anggap bukan siapa-siapa. Ini yang dulu pernah saya ceritakan. Saya itu pernah satu saat itu naik becak. Dan satu hal yang mencengangkan saya itu ketika di jalan itu ada suara adzan asar. Tukang becaknya itu menyapa saya, Pak, apa tidak lebih baik kita berhenti untuk sholat asar dulu? Tersentak saya. Dia kan murid ngaji saya sebenarnya di Masjid Soko Tunggal. Akhirnya saya katakan, monggo, itu dalam bahasa Jawa, silakan. Akhirnya berhenti. Nah, ketika berhenti, saya saksikan abang becak, tukang becak itu melepas pakaiannya dan mengganti dengan sarung dan baju koko untuk sholat. Jadi bersih pakaiannya itu, dan memang dia siapkan. Nah, akhirnya kami sholat bersama-sama di sebuah masjid itu. Dan yang kemudian saya tanyakan kepada beliau ketika naik becak lagi itu, saya tanyain, kok Bapak tiba-tiba mengajak saya untuk sholat, ada apa Pak? Iya Pak, ini yang saya biasakan Pak. Saya itu biasanya kalau pas waktu zuhur atau asar itu tidak narik. Untuk apa? Untuk bisa ke masjid sehingga saya bisa mendapatkan sholat jamaah dan tidak kehilangan pahala sholat jamaah. Itu tukang becak yang seringkali diremehkan orang, dan dia menjadi guru saya dalam hal itu untuk mengingatkan saya supaya tidak kehilangan sholat jamaah. Dan masih banyak lagi hal-hal yang ya sebenarnya sangat remeh.
tetapi ternyata punya makna yang luar biasa bagi diri saya. Termasuk ketika saya diingatkan oleh mahasiswa-mahasiswa saya bahwa saya ternyata sudah melakukan tindakan yang kurang baik. Saya berterima kasih pada mahasiswa saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya juga mencoba merenungkan satu ayat yang lain, yaitu pada surat At-Taubah ayat 79. Nah, surat At-Taubah ayat 79 ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik ini konteksnya terhadap orang munafik. Orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang-orang yang beriman, yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Saya katakan, pribadi orang munafik itu memang tidak mulia. Ada orang yang bersedekah mencela, orang yang tidak bersedekah atau belum bisa bersedekah dicela. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu kembali pada diri mereka, karena mereka akan menjadi orang yang terhina. Pada ujung-ujungnya Allah akan menghinakan mereka dengan balasan penghinaan yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang pernah mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Ada orang yang datang ke masjid, kemudian tanya, Pak, masjidnya sedang dibangun ya Pak? Iya, saya nyumbang boleh? Oh silahkan. Dia nyumbang 20.000. Ya, ada teman-teman saya itu yang agak kurang respect tuh, cuma 20.000 aja kok. Saya katakan terima kasih, mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Wah, terima kasih Pak, amin amin amin. 20.000 bagi orang miskin itu luar biasa. Tapi 20.000 bagi orang kaya itu uang receh. Ada orang kaya yang memang luar biasa. Dia tanya, gentengnya sudah ada yang nanggung Pak Musin? Belum, sudah gentengnya saya. Berapa? Semuanya. Waktu itu. Dan kebetulan orang kaya itu teman saya. Menyumbang genteng semuanya untuk genteng masjid waktu itu. Saya sedang merenovasi masjid bersama teman-teman saya. Demikian juga ketika saya bersama teman-teman itu membangun sekolah. Ada salah seorang saudara saya itu yang datang siang-siang bertanya, kok belum dipasang gentengnya? Iya, gentengnya belum dipasang karena belum ada duitnya. Langsung dia mengatakan, habis berapa? Sekian puluh juta. Langsung dia katakan, insya Allah akan saya transfer. Akhirnya genteng terpasang. Dan juga ketika saya bercerita, di sekolah itu akan dibangun taman. Ada beberapa orang menyanggupi. Artinya apa? Kalau kita bangun taman itu sudah dengan sendirinya akan terbangun. Meskipun sampai hari ini belum terbangun karena ada persoalan tertentu yang membuat tertundanya bangunan itu. Dan saya tidak ada perasaan apa-apa. Kenapa saya harus mendengar orang banyak? Karena banyak pendapat yang harus saya akomodasi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, melalui kajian-kajian yang seperti ini, saya cuma ingin mengajak kepada para jamaah untuk menghentikan kebiasaan saling merendahkan, saling mencela, saling menghina, saling menolok, saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, yang bisa berpotensi menyakiti hati orang. Saya yakin dengan hakul yakin, di dunia itu akan dampak buruk, apalagi di akhirat. Sekarang ini saya menyaksikan betul bahwa di dunia nyata maupun di dunia maya, di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lain-lain, celah-mencela itu sesuatu yang lazim dilakukan oleh orang. Na'udzubillah min dzalik. Dan saya katakan semua itu tentu saja akan bermudarat. Mari kita ucapkan ucapan yang baik. Kita tulis semua yang baik. Dan kita harus yakin bahwa semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mungkin di dunia kita tidak mendapatkan dampak buruk, tetapi di akhirat kita akan mendapatkan adab dari Allah sebagai akibat dari perbuatan buruk yang kita lakukan dengan cara yang sederhana itu.
mencela, merendahkan, menghina, mengolok-olok orang, dan memanggil dengan panggilan yang bisa berpotensi menyakiti hati orang. Jangan katakan sesuatu yang bisa menyakiti hati orang. Jangan menulis dengan tulisan yang berpotensi untuk menyakiti hati orang dan memprovokasi orang untuk melakukan tindakan tidak baik. Makanya pengajian-pengajian saya sampaikan mudah-mudahan tidak memberikan dampak buruk dan tidak memprovokasi orang untuk berbuat tidak baik. Saya berharap betul pengajian-pengajian yang saya berikan itu bisa mendorong orang untuk berbuat baik dan mengakhiri perbuatan-perbuatan yang tidak baik, termasuk mengakhiri tindakan saling menghina, saling mencela, saling mengolok-olok, saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang berpotensi melahirkan sesuatu yang buruk, termasuk melahirkan sesuatu yang disebut sakit hati orang terhadap orang lain. Yuk kita bangun ukhuwah Islamnya, kita bangun persaudaraan yang betul-betul kita wujudkan dalam rangka untuk berislam secara kafah, sehingga kita sesama muslim menjadi sangat erat di dalam persaudaraan kita, dan kita juga bisa menjadi contoh bagaimana membangun persaudaraan di antara kita dengan umat-umat yang lain ketika kita bergaul di dunia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu benar-benar mendapatkan ridho dari Allah dan benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.